Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peternak, apa kabar? Setelah sekian lama ya saya nggak bikin video lagi di YouTube karena ada beberapa kesibukan. Jadi beberapa waktu ini saya lagi sibuk ngurus anak saya yang baru lahiran ya, kira-kira sekarang umur 1 bulanan, dan baru kali ini saya bisa bikin video lagi buat teman-teman semua. Nah, setelah pada beberapa waktu yang lalu kan saya udah pernah bikin video tentang proses silase tebon jagung ya. Jadi untuk hari ini saya ingin tunjukkan ke teman-teman silase rumput pakcong. Jadi gini teman-teman. Nah, karena kemarin kan di video saya yang lalu itu tempat penyimpanan silase tebon jagung saya kan di teras rumah. Nah, itu kan belum tertata. Nah, untuk hari ini saya sudah punya tempat baru ya ini. Jadi ini kandang, ini bangunan ini khusus untuk proses pakan saya. Jadi mau giling rumput, giling tebon jagung, saya sudah sediakan tempat sendiri. Di situ penggiling saya. Nah, ini rumput pakcong yang sudah saya silase ya, saya giling kemarin. Nah, untuk pengetahuan buat teman-teman bahwa silase itu kan penyimpanan pakan agar lebih tahan lama. Jadi kalau saya nggak simpan seperti ini, nanti rumput pakcong kering seperti ini. Kalau kering seperti ini sebenarnya bagus. Ini namanya kan rumput kering seperti ini berarti namanya hay. Jadi rumput yang dikeringkan itu namanya hay, sedangkan yang disimpan tetap basah seperti ini itu namanya silase. Kalau rata jadi hay seperti ini semua, ini memang lebih bagus. Jadi dia lebih tahan lama, daya simpannya lama, dan lebih mudah sebenarnya. Tapi prosesnya ini yang lebih sulit karena kan sekarang musim penghujan, jadi panas itu nggak menentu. Jadi nggak bisa kering sempurna seperti ini, maka dari itu saya simpanlah seperti ini. Nah, saya tunjukkan buat teman-teman seperti apa sih hasil silasenya. Ini karena baru kemarin ya teman-teman, jadi sebenarnya ini belum jadi silase, ini hanya nyimpan saja. Ini masih hijau seperti ini masih hijau dan belum kecium bau apa-apa. Ini baru kemarin. Jadi kalau seandainya saya punya tempat seperti ini lebih banyak, mungkin akan lebih banyak pakan yang bisa saya simpan. Artinya saya nggak harus giling tiap hari, nggak harus merumput tiap hari, cukup merumput beberapa hari sekali lalu saya simpan seperti ini. Karena ini ketersediaan dana ya teman-teman. Jadi saya hanya punya beberapa tong seperti ini. Ini kalau di tempat saya harganya kisaran 50 sampai 70 ribuan teman-teman. Entah kalau di tempat teman-teman berapa harganya, tapi ada kelemahannya ya teman-teman. Kalau tong seperti ini ya, tong-tong bekas kaporit yang tutupnya seperti ini rawan jebol. Di sininya ini, di lingkarnya ini rawan ambles. Jadi memang lebih murah tapi rawan ambles. Ini daya tampungnya sekitar 40 kiloan. Nah, kalau tong biru itu, yang biru ada klemnya itu harganya saya kemarin ngecek sekitar 125 sampai 145 ribuan lah. Itu lebih mahal. Kapasitasnya juga nggak terlalu banyak, itu sekitar 70 kiloan lah mungkin, kalau nggak 100 kilo. Kurang paham juga, yang tanggung itu 100, saya tanya kemarin 125 lah, 125 ribuan untuk di tempat saya. Tapi saya nggak beli yang itu karena menurut saya ya kurang ekonomis lah. Kalau yang ini lebih ekonomis, cuma ya ini kelemahannya seperti ini. Tapi ini bisa diakali ya teman-teman. Jadi ini awet, pinggirnya ini awet, cuma tengahnya ini yang rawan jebol. Ini kita kasih plastik lalu kita tutup seperti ini, udah rapat, udah tahan lama lah, aman. Nah, silase ini kalau sudah jadi itu warnanya agak kecoklatan ya teman, coklat-coklat, dan baunya itu wangi. Nah, ini daya simpannya berapa lama sih? Ini tahan lama asalkan kadar airnya nggak terlalu banyak. Ini bisa sampai 3 bulanan kalau di tempat seperti ini kan awet.
nggak rawan dimakan tikus, dipatok ayam, nggak rawan jebol. Jadi insya Allah ini kan rapat, ini bisa 2 bulanan. Nah, untuk video yang saya yang kemarin yang kebun jagung itu kan pakai plastik. Nah, itu ternyata setelah saya evaluasi itu gini ya teman-teman, kenapa saya berubah pakai ini, nggak pakai plastik lagi. Ngisi plastik itu lama, jadi kalau saya giling menuin plastik itu lama. Kalau untuk langsung dikasihkan seperti saya kan nggak saya simpan terlalu lama, jadi saya ngambilnya tempat yang seperti ini lebih, pemindahannya lebih enak. Jadi saya arko ya, kertas dorong itu saya taruh, saya dorong ke kandang saya kan lumayan jauh. Nah, kandang saya kan agak jauh sana, jadi saya dorong satu tempat ini. Kalau pakai plastik itu teman-teman, hemat saya, kalau pakai plastik saya habis giling harus masukin plastik, terus nanti pas ngasih makan ke domba saya ngeluarin lagi, taruh di ember, terus dorong ke sana. Menurut saya itu agak buang-buang waktu. Tapi ada tapinya, kalau untuk penyimpanan dalam partai besar, misalnya kalau kita simpan kebun jagung yang sekali panen banyak, itu ekonomis memang pakai plastik, karena kita simpan nggak langsung kita kasihkan, jadi kita simpan agak lama untuk simpanan pakan kita. Sewaktu-waktu kita nggak bisa merumput. Kalau seperti ini kan saya merumput 3 hari sekali, jadi sekali merumput saya banyak, terus saya giling, saya taruh di tempat seperti ini. Sisanya yang saya kasih masih nggak masuk sini ya saya kasihkan ke domba, nanti sisanya baru saya simpan seperti ini. Ini rencananya nanti saya mungkin akan memperbanyak blong-blong seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, apa sih campurannya silase itu campur apa aja sih biar jadi, bagaimana sih bikin silase agar nggak busuk? Nah gini teman-teman, silase sendiri itu kan mengawetkan bahan pakan, jadi nggak ada perlu tambahan apapun, nggak seperti fermentasi. Saya ulangi lagi, mungkin saya sudah jelaskan di video yang lalu, tapi untuk hari ini saya jelaskan lagi. Jadi nggak ada campuran apapun, nggak ada probiotik, nggak ada apapun, nggak ada. Yang penting kita simpan, kita taruh di kedap udara, insya Allah itu namanya adalah silase. Ini adalah metode penyimpanan pakan ya teman-teman, bukan meningkatkan kualitas pakan. Jadi di negara kita kan melimpah ruah ya, cuaca bagus, iklimnya bagus, dan hijauannya banyak, jadi kita nggak perlu teknik yang muluk-muluk seperti kita perlu kalau kita kelebihan pakan terus kita bisa nyimpen, kita simpan. Tapi kan kita bukan negara yang 4 musim, nggak ada kita musim salju, jadi kita nggak perlu terobsesi menyimpan terlalu banyak. Kalau kita kelebihan kita simpan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk odot dan pakcong, tips dari saya itu kalau untuk agar lebih tahan lama, kalau teman-teman bikin silase, ini karena saya simpannya nggak terlalu lama ya, jadi untuk proses silase, nah sebelum kita taruhin rumput seperti ini dasarnya ini kita kasih dedak ya teman-teman. Apa dedak itu Pak? Dedak lah, bekatul, dedak bekatul boleh di paling bawah sini ya, segini lah, pokoknya dilapisi bekatul. Terus atasnya ini kita lapis bekatul. Tujuannya untuk apa? Agar kadar airnya ini enggak terlalu banyak. Sebetulnya kadar airnya terlalu tinggi kalau pakcong ini. Kalau kita simpan terlalu lama, air ini nanti turun ke bawah, ngendap di sini, menyebabkan silase kita nggak tahan lama, akan jadi busuk. Nah kalau kita kasih bekatul atau dedak, nanti ini akan lebih tahan lama, karena si air itu nanti akan diserap sama bekatul itu sendiri. Itu tips dari saya untuk pembuatan silase agar lebih tahan lama ya teman-teman. Mungkin video saya untuk hari ini untuk menjelaskan tentang bagaimana sih proses silase rumput pakcong seperti itu. Mungkin bukan prosesnya ya, saya tunjukkan contoh yang sudah jadi, karena saya
belum sempat bikin video proses gilingnya, nanti proses memasukkan seperti apa, mungkin saya akan bikinkan video di lain waktu teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua tetap semangat beternak ya teman-teman, jangan jangan terlalu terobsesi dengan cara-cara yang muluk-muluk. Kita beternak adalah agar pengeluaran pakan atau pengeluaran biaya untuk domba atau ternak kita itu jangan terlalu besar kosnya, kita minimalisir seminimal mungkin. Nah, untuk breeding saya punya konsep seperti ini ya teman-teman. Jadi ternak saya itu kalau untuk breeding betina itu gimana ya, betina itu asal hidup, jadi nggak terlalu terobsesi. Betina-betina indukan saya itu terlalu gemuk, nggak terobsesi seperti itu. Yang penting dia bertahan hidup, bisa hamil. Setelah dia bunting, nah itu baru saya kasih tambahan pakan agar nanti si calon cempenya itu berkualitas ya teman-teman. Dan pas proses menyusui, saya pindahkan ke kandang tersendiri, saya kasih makan tambahan. Nah, setelah itu prosesnya cempe yang udah lepas sapi sekitar umur 5 bulan itu saya pisahkan ke kandang sendiri, kandang khusus cempe. Nah, disitulah saya akan tingkatkan pakannya. Jadi domba saya nggak semuanya saya kasih tambahan pakan ya teman-teman, cukup ada domba-domba tersendiri yang saya kasih pakan. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya kalau menurut teman-teman semua video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.